Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Lu pernah denger gak kasus pembajakan pesawat dan membawa 2 miliar dolar kemudian menghilang gitu aja, bahkan masih menjadi misteri sampai sekarang. Oke, kali ini gua bakal membahas suatu kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang, apalagi kalau bukan kasus pembajakan dan menghilangnya DB Cooper. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor kayak gini. Oke, penasaran? Setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi, pada tanggal 24 November 1971, ada seorang laki-laki berusia 40-an menggunakan setelan bisnis dan membawa tas kerja berwarna coklat yang mengaku bernama Dan Cooper. Yang diketahui, si Cooper ini memesan tiket pesawat di Bandara Northwest Airlines dengan tujuan dari Oregon menuju Washington dengan nomor penerbangan 305 berangkat pada pukul 3 sore dengan nomor kursi 18C. Jika dilihat-lihat, gak ada nih tampang-tampang kriminal dari si DB Cooper ini, malah kelihatan seperti bisnismen dan bertingkah normal. Bahkan sebelum keberangkatannya, si Cooper ini sempat memesan minuman bir dan soda, sembari sebat santuy nungguin jadwal keberangkatannya. Gak berselang lama, take off lah pesawat menuju Washington. FYI juga ya, jadi gak semua kursi pesawat itu penuh ya. Ada beberapa kursi di belakang pesawat yang kosong. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan itulah si Cooper ini memanggil pramugari dengan alibi ingin meminta air. Tapi ketika si pramugari yang bernama Florence Schaffner ini mau menuju dapurnya pesawat, si Cooper ini ngasih selembar kertas ke si Florence. Karena lagi di jam kerjanya, kertasnya ini nggak langsung dibaca dan dimasukin ke dalam saku. Ketika si Mbak Florence ini mau pergi, tiba-tiba si Cooper ini berbicara. "Mbak, sebaiknya baca catatan yang aku berikan, karena aku punya bom." Sontak kagetlah si Florence mendengar hal tersebut. Namun karena gak mau membuat panik penumpang yang lain, Florence pun hanya kaku terdiam dan bingung dengan ucapan si Cooper ini. Di tengah kebingungan itulah, kemudian si Cooper ini mempersilahkan pramugari tersebut untuk duduk di sebelahnya dengan tujuan untuk memperlihatkan gumpalan kabel dan batangan dinamit berwarna merah yang berada di tasnya. Melihat keseriusan DB Cooper dengan rencananya, Florence menuruti untuk menulis apa yang si Cooper katakan. Dalam isi tuntutannya itu, DB Cooper meminta untuk memberinya uang sebesar 2 miliar dolar lebih sebelum jam 5 sore. Kemudian dimasukkanlah ke dalam ransel dan meminta 2 buah parasut, serta mengancam jangan macam-macam atau aku akan meledakkan bom ini. Dengan cepat, pramugari ini menuju kokpit untuk memberitahukan kepada pilot apa yang sedang terjadi. Karena pilot tidak ingin membahayakan penumpang yang lainnya, sang pilot pun berkomunikasi dengan pihak maskapai. Lalu, mendaratlah pesawatnya di Bandara Seattle. Setelah penukaran penumpang dengan uang sebanyak 2 miliar, Dan Cooper memerintahkan kepada pilot untuk kembali terbang menuju Mexico City. Hingga pesawat berada di pertengahan Seattle dan Nevada, Cooper memerintahkan kepada pilot untuk terbang rendah. Sementara itu, FBI dan pihak kepolisian Amerika Serikat sedang melakukan berbagai siasat
untuk menghentikan aksi dari si DB Cooper ini. Namun, hal yang tidak diduga-duga terjadi. Jadi, saat pesawat berada di pertengahan antara Seattle dan Nevada, Cooper dengan nekatnya membuka pintu samping pesawat. Kemudian terjun bebas serta membawa tas berisikan uang sebesar 2 miliar itu. Dan dari situlah Dan Cooper atau DB Cooper tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Sampai di tahun itu juga, kepolisian Amerika Serikat dan FBI melakukan pemburuan besar-besaran. Berbagai cara dilakukan, mulai dari penyebaran kertas, sayembara, dan lain-lain. Namun tidak membuahkan hasil karena tidak ada jejak apapun dari lokasi pendaratan si DB Cooper ini. Dan lagi, identitas Dan Cooper atau DB Cooper ini adalah identitas palsu. Sampai saat ini, kasus hilangnya si DB Cooper ini tidak pernah terungkap. Dari viral dan besarnya kasus ini, banyak sebuah konspirasi liar. Sekitar tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada tahun 1980-an, seorang anak kecil menemukan segepok uang yang rusak dan hancur di sebuah lokasi sungai yang diduga tak jauh dari posisi pendaratan si DB Cooper ini. Beberapa analisa liar pun bermunculan, seperti bahwa si DB Cooper ini bekerja sebagai petugas kargo karena mengetahui celah-celah untuk ia bisa terjun, atau si DB Cooper ini adalah pensiunan dari Angkatan Udara karena gak semua orang bisa menggunakan parasut, apalagi sambil membawa tas berat yang berisikan uang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain? Coba komen di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada salah-salah kata atau data yang kurang lengkap, silakan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor kayak gini. Gua Ridwan, cabut.